Saya Dewi Sinta Permatasari dengan NPM 412121006. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab 15 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sedangkan kedudukannya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kenapa dijadikan menjadi bahasa nasional? Karena bersumber pada Sumpah Pemuda. Dan kenapa dijadikan bahasa negara? Karena bersumber pada Undang-Undang 1945. Nama saya Nur Aisyah Tunisa, NPM saya 412121012. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan dan komunikasi tingkat nasional. Nama saya Muhammad Ramadan dengan NPM 412121003. Penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan RI, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional, pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Saya Safa Fatwa Ajahra dengan NPM 412121024 akan melanjutkan tentang penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pada pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Jadi di Indonesia, untuk penulisan karya ilmiah dan untuk mempublikasikan sebuah karya ilmiah, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kemudian pada pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Jadi jika kita berada di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, jika kita ingin berkomunikasi, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Karena di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, bahasa Indonesia menjadi komunikasi resmi. Nama saya Wanda Julina Arianti dengan nomor NIM 4121211001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia lisan. Yang pertama, Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat kedua, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Terima kasih. Nama saya Syifa Nur Rahman, NPM 4121219. Si bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama ada lambang kebanggaan nasional, yang kedua ada lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa. Yang ketiga ada alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, dan yang terakhir ada bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama saya Novita Wulandari dengan nomor NPM 412121028. Di sini saya akan menjelaskan fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi bahasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum bahasa adalah alat komunikasi manusia. Artinya, bahasa merupakan alat penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Ada fungsi khusus, yaitu sesuai tujuan. Di antaranya, fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, interaksi, adaptasi, dan sebagainya. Apa itu fatik? Fatik artinya bahasa yang digunakan manusia untuk saling menyapa, sekadar untuk mengadakan kontak bahasa untuk mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Ada fungsi konatif, artinya fungsi yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Fungsi emotif, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia, misalnya rasa sedih, gembira, marah, kesal, kecewa, puas, ataupun sebagainya. Fungsi kultural, yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan dan mengembangkan kebudayaan. Fungsi politis, yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Fungsi edukatif, yaitu bahasa digunakan sebagai alat penyampaian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ada interaksi, yaitu bahasa digunakan untuk saling melakukan aksi atau saling mempengaruhi. Terakhir ada adaptasi, yaitu seperti pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan digunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang akan kita